Terima kasih Anda yang sudah hadir di mata kuliah kita ini, Agama dan Politik. Kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12, topik yang ke-12 yaitu mengenai Islamisme. Ya. Salah satu isu penting kalau kita membahas tentang agama dan politik adalah isu mengenai Islamisme, atau dalam bahasa Inggris Islamism. Nah, apa itu Islamisme atau Islamism? Saya akan menguraikannya kepada Anda semua melalui slide ya, supaya Anda bisa mengikutinya dengan baik ya. Hari ini kita akan membahas topik yang ke-12 di mata kuliah kita, Agama dan Politik, yaitu Islamisme. Ya. Mudah-mudahan Anda bisa menangkapnya dengan baik, sehingga menambah wawasan Anda tentang mata kuliah kita ini. Apa yang akan saya uraikan mengenai Islamisme ini berasal dari bacaan saya yang ditulis oleh Mehdi Muzaffari dalam artikelnya yang berjudul What is Islamism? History and Definition of a Concept. Ya. Saya ingin mulai dengan apa itu definisi Islamisme. Nah, mungkin Anda sering mendengar atau pernah mendengar istilah Islamisme atau Islamism, tapi sebenarnya apa sih? Apalagi kalau di kalangan politikal Islam atau ahli politik Islam, itu mau tidak mau konsep ini sering Anda dengar, atau mungkin Anda pernah dengar dari orang-orang yang selalu berbicara tentang politik Islam, maka istilah Islamisme itu satu hal yang tidak terhindarkan. Lalu pertanyaannya apa itu Islamisme ya? Nah, saya ingin menyampaikan kepada Anda definisinya dalam bahasa Inggris ya. Nah, mudah-mudahan nanti Anda bisa mengikutinya, tapi akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Islamism is a religious ideology with a holistic interpretation of Islam, whose final aim is the conquest of the world by all means. Nah, jadi dalam pandangan para ahli politik Islam, yang disebut dengan Islamisme atau Islamism adalah sebuah ideologi keagamaan yang memiliki pemahaman bahwa Islam itu adalah agama yang holistik dan memiliki tujuan menguasai dunia dengan berbagai cara. Saya ulangi lagi. Islamisme adalah sebuah ideologi keagamaan yang berasal dari Islam, yang memiliki pemahaman bahwa Islam itu agama yang holistik, dengan tujuan menguasai dunia dengan berbagai cara. Oke? Anda bisa menangkapnya ya. Kalau kita mendengar kata Islamism, maka pengikutnya disebut Islamis. Nah ini. Maka orang yang mendukung ideologi Islamism adalah disebut Islamis. Jadi kalau ada ideologi keagamaan yang berbasis Islam, yang berasal dari Islam, oleh kelompok Islam tertentu, yang mereka menafsirkan Islam sebagai sebuah agama yang holistik, bahwa holistik itu tidak terpisah antara urusan Islam Islam sebagai agama, politik, ya, dan pemerintahan, dan kelompok ini atau gerakan ini memiliki tujuan untuk menguasai dunia dengan berbagai cara. Nah, karena istilah berbagai cara itu bisa cara kekerasan atau tidak kekerasan ya. Maka orang yang mendukung gerakan ini, atau pendiri gerakan ini, atau simpatisnya gerakan ini disebut Islamis. Nah, dalam bahasa Arab disebut Islamiyun. Islami salah satu, kalau banyak Islamiyun. Ya, banyak. Tokoh lain yang mendefinisikan Islamisme adalah Hasan At-Turabi dari Sudan ya. Tunis, sorry kalau nggak salah. Dari Sudan, betul ya. Menurut Hasan Turabi, Islamisme adalah yang disebut dengan Islamis adalah orang-orang Islam atau kaum Muslim yang bersifat politis,
yang menganggap bahwa Islam itu adalah solusi bagi semua persoalan. Dan mereka memandang Islam itu adalah agama dan sekaligus juga pemerintahan atau negara. Dan mereka juga menganggap Islam itu adalah konstitusi dan juga hukum. Nah, itu lagi ya. Jadi orang Islamis yang mendukung Islamisme adalah kaum Muslim yang berpandangan bahwa Islam itu adalah solusi untuk semua persoalan. Dan mereka menganggap bahwa agama Islam itu agama bukan cuma agama, tapi juga pemerintahan atau negara. Daulah, bukan waddin. Dan juga mereka menganggap Islam itu bukan cuma aturan agama, tapi juga aturan hukum untuk masyarakat dan juga konstitusi atau undang-undang utama. Kalau dibandingkan Islamisme itu sama dengan pandangan yang disebut dengan Islamic totalism. Kenapa totalism? Total. Suatu paham yang menganggap Islam itu adalah secara total bahwa Islam itu adalah agama yang melingkupi semua persoalan, melingkupi semua aspek manusia. Maksud totalisme Islam. Ciri khas yang salah satu hal yang sangat berkaitan dengan paham Islamisme adalah Islamic State atau negara Islam. Gampangnya begini ya, kalau ada kelompok Islam atau siapapun itu, individu atau kelompok yang menganggap bahwa negara Islam itu sangat penting, bahwa Islam itu, negara itu, dan politik itu merupakan syarat penting Islam untuk bisa berdiri, itu adalah kelompok Islamis atau pahamnya Islamism. Nah, jadi di sini kita bisa melihat nih definisinya bahwa Islamisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa Islam itu adalah politik. Jadi mereka menggunakan Islam sebagai alat politik atau mereka berpolitik dengan menggunakan Islam. Dan karena mereka menganggap Islam itu bukan cuma urusan agama, urusan spiritual, bukan cuma urusan sholat ibadah, tapi juga menurut mereka urusan politik dan pemerintahan. Nah, orang yang menganggap bahwa Islam itu adalah berkaitan dengan politik, Islam itu diturunkan oleh Allah bukan cuma untuk urusan dunia, urusan politik, terus mengurusi pemerintahan dengan berbagai cara, dan untuk menguasai dunia disebut Islamis orangnya, dan pahamnya disebut Islamisme atau Islamism. Nah, oke? Nah, ini harus Anda pahami ya dengan baik. Kalau begitu apa bedanya Islamisme dan Islam? Kan? Ya, gitu kan, ini penting kan? Nah, kita sudah tahu Islam. Lalu bedanya dengan Islamisme apa? Nah, kita tahu Islam itu adalah agama dan peradaban ya. Nah, kalau kita lihat sekarang dari kata Islamisme, contemporary Islamism, gerakan-gerakan paham Islamisme yang ada sekarang ini merupakan kebanyakan sebuah gerakan. Kalau Islam sendiri tanda petik awalnya adalah sebuah agama, tapi Islamisme adalah sebuah gerakan politik. Atau juga gerakan politik yang mengorganisasikan dalam sebuah organisasi atau partai politik. Dan ini bahwa sebuah gerakan, bahwa Islamisme itu ya yang menjadikan Islam yang dalam bentuk sebuah partai atau dalam bentuk organisasi ada fenomena abad 20. Kalau Islam sendiri kan sudah lama berdiri. Sudah lama diturunkan oleh Allah pada abad ke-7 dan ke-8 ya, mulai kepada Nabi Muhammad. Islam sebagai agama lahirnya abad ke-7 yang lalu. Tapi Islamisme adalah fenomena abad 20 di mana gerakan ini menjadikan Islam sebagai sangat berkaitannya dengan politik atau menjadikan politik sebagai sarana untuk mengembangkan Islam atau mendirikan Islam dan menjadikan Islam sebagai basis gerakan atau organisasi politik mereka. Nah, kalau kita telusuri kebangkitannya, gerakan Islam paham dan gerakan Islamisme ini dimulai di Mesir sebenarnya, yaitu dengan melalui sebuah organisasi yang disebut dengan Al-Ikhwanul Muslimun, The Muslim Brotherhood, di Mesir yang didirikan oleh Hasan al-Banna. IM disingkatnya, Al-Ikhwanul Muslimun, persaudaraan Islam dalam bahasa Indonesia. Oke. Lalu saya ingin kembali lagi. Apa bedanya dengan Islam tadi? Islam itu adalah sudah lama ada sebagai sebuah agama dan peradaban. Abad ke-7. Tetapi Islamisme itu adalah fenomena abad 21. Jadi baru muncul setelah
sekitar 1400 atau 1500 apa itu 1400 Islam lahir muncul, baru muncul Islamisme ya sebagai sebuah gerakan atau organisasi politik. Oke. Lalu apa ciri-cirinya atau komponen-komponen utamanya dari Islamisme itu? Nah, tadi Anda sudah menangkap apa itu Islamisme secara definisi, lalu sekarang bertanya apa itu kok ciri atau karakteristik dari Islamisme. Nah, untuk bisa memahaminya, bisa kita lihat melalui komponen-komponen yang ada di dalam Islamisme itu. Yang pertama, tadi merujuk kepada definisi ya. Komponen pertama dari Islamisme adalah religious ideology atau ideologi keagamaan. Nah, kalau Islam sendiri kan sebuah agama yang lahir pada yang diturunkan oleh Allah pada abad ke-7, dan juga Islam sebagai sebuah peradaban, civilization. Nah, pada kata Islamisme itu ada kata Islam, ada kata ism, dua kan? Jadi Islam adalah agama dan kebudayaan peradaban yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7. Tapi juga ada kata kedua ism, ada kata kedua ism. Ism sendiri adalah sebuah akhiran atau safik yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Islam awalnya ya. Yang maknanya ism itu adalah sebuah sistem atau sebuah paham atau sebuah filsafat yang berbeda, yang tertentu, yang biasanya berkaitan dengan ideologi politik atau gerakan seni. Nah, kalau kita mendengar kata ism, itu biasa berkaitan dengan politik atau seni. Misalnya kalau aliran politik, ada komunisme, kayak ism kan? Indonesia menjadi isme, nazisme, atau fasisme. Dalam bahasa seni juga ada aliran ism kan? Realism, surrealism, dan sebagainya. Kubism, nah itu. Nah, jadi kalau kita biasanya kalau mendengar kata ism itu, walaupun tidak semua, tapi umumnya berkaitan dengan politik atau seni. Oke. Nah, kembali lagi kepada komponen pertama Islamisme. Komponen pertama dari Islamisme adalah, di dalam terkandung adalah ideologi keagamaan. Apa maksudnya ideologi keagamaan? Nah, Islamisme itu dibangun oleh sebuah paham atau ideologi yang menjadikan agama sebagai dasar gerakan mereka, paham mereka, dan kepercayaan mereka dan target-target mereka. Jadi khususnya dalam ini Islam. Jadi kalau Islamisme adalah sebuah gerakan yang menjadikan Islam sebagai ideologi. Nah, kalau aslinya Islam kan sebuah agama. Nah, sekarang tapi dalam Islamisme mereka menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi politik khususnya, ya, gitu kan? Nah, jadi Islam itu adalah politik, Islam itu pemerintahan, gitu, dan bukan cuma agama dan sebagainya. Oleh karena itu, Islamisme punya sumber legitimasinya itu dua. Nah, untuk memberikan legitimasi atau bahwa gerakan mereka itu absah, benar, valid, dan sebagainya, kaum Islamis mendasarkan kepada dua sumber, yaitu ideologi, yang kedua agama, yaitu Islam. Nah, kalau kita membaca ideologi, apa sih ideologi itu? Serangkaian keyakinan, serangkaian praktek yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dalam hal mengatasi atau menjawab persoalan yang ada sekarang ini. Nah, misalnya orang punya ideologi itu berarti orang punya keyakinan bahwa punya serangkaian keyakinan yang mereka yakini adalah benar. Untuk apa? Untuk merespon atau memberikan jawaban atas persoalan yang ada sekarang ini untuk tujuan-tujuan di masa depan. Nah, mereka yakin keyakinan ini, paham ini, mereka adalah hal yang terbaik untuk mengatasi persoalan yang ada sekarang ini dan untuk mencapai tujuan mereka di masa depan. Nah, kaum Islamis itu menganggap Islam itu ideologi, bukan cuma agama, gitu kan? Nah, pada saat yang sama juga mereka menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi mereka, dasar mereka. Karena apa? Keyakinan-keyakinan mereka, paham-paham mereka itu banyak diambil atau merujuk kepada sumber-sumber utama Islam, yaitu Quran dan Sunnah. Dan juga beberapa sejarah atau juga ulama-ulama yang mereka pilih, yang mereka yakini mendukung ideologi Islamisme mereka. Oke, nah ini. Yang kedua, nah kalau kita ingin mengenal karakteristik dari Islamisme adalah kita melihat komponen yang kedua. Di dalam paham Islamisme ada sebuah paham yang menganggap bahwa Islam itu menganggap bahwa mereka memiliki penafsiran yang
holistik. Holistik itu menyeluruh, total tentang Islam. Maksudnya begini, dalam Islamisme terkandung paham bahwa Islam itu adalah agama yang total, yang holistik, yang menyeluruh. Mereka yakin bahwa Islam itu bukan cuma agama, tapi juga politik. Begitu juga negara. Islam menurut mereka bukan cuma mengurusi agama, bagaimana, tapi juga Islam mengurusi politik, Islam mengurusi pemerintahan dan negara. Oleh karena itu, mereka harus menjadikan Islam sebagai kendaraan politik untuk menjadikan Islam sebagai sebuah negara, misalnya. Gitu. Ini namanya disebut dengan paham paham yang bisa disebut sebagai agama yang total. Nah, ini pahamnya nih ya. Nah, seperti Trinitas, tapi tanda petik ya, bukan dalam pengertian. Mereka mengikuti paham Trinitas. Trinity bukan Trinitas dalam pengertian Kristen ya, tapi 3 hal yang tidak terpisahkan, yaitu agama. Islam itu adalah din, Islam itu adalah dunia, Islam itu adalah daulah, 3D. Nah, mereka berpandangan karena mereka nggak bisa total, Islam itu adalah agama, Islam itu adalah dunia, urusan dunia, Islam juga masalah daulah, government. Nah, inilah paham yang disebut dengan holistic interpretation of Islam. Nah, jadi dalam pandangan orang ini atau kaum Islamis, Nabi itu diturunkan untuk mengurusi urusan politik selain agama. Mereka percaya bahwa Nabi itu bukan cuma turun untuk mengurusi Islam sebagai agama, tapi juga Islam sebagai sebuah pemerintahan atau negara atau politik. Maka mereka meyakini ketika di Madinah itu, mereka menganggap negara itu negara Madinah. Nah, karena itu mereka menjadikan Madinah itu, ketika masa Nabi, Madinah masa Nabi, sebagai model bagaimana Islam harus dikembangkan, dibuat bentuk seperti sekarang dan masa depan. Dan begitu juga model para khalifah setelah Nabi. Nah, maka satu hal yang lumrah di kalangan mereka, kalangan kaum Islamis, selalu menjadikan khilafah di masa lalu sebagai model. Mereka ingin membawa dunia ini ke masa lalu. Karena mereka menganggap khilafah di masa lalu itu sebagai sistem Islam, politik Islam yang harus mereka turut seperti sekarang. Seperti ini paham yang dikembangkan oleh Hizbut Tahrir. Begitu juga sebenarnya Al-Ikhwanul Muslimin tidak jauh beda sebenarnya seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi dalam pandangan mereka, Nabi itu diutus untuk urusan politik dan agama, untuk mendirikan agama dan juga negara. Padahal menurut pandangan saya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Allah mengutus Nabi Muhammad itu hanya rahmat bagi alam semesta, dan Nabi berkata, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk membuat negara, ya. Nanti kita bisa, Anda boleh tidak setuju dengan ini, nanti kita bahas dalam diskusi ya. Nah, yang ketiga, kalau Anda ingin memahami Islamisme, Anda harus mengerti komponen yang ketiga dalam Islamisme, yaitu the conquest of the world. Nah, tujuannya, yaitu di sini komponen tujuan. Dalam Islamisme itu ada komponen tujuan mereka, yaitu apa? Menguasai dunia. Conquest itu artinya menaklukkan dunia. Mereka punya cita-cita menaklukkan seluruh dunia di bawah genggaman mereka. Nah, oke? Nah, menurut kaum Islamis, mereka dunia ini salah semua. Dunia ini sedang kacau, salah, tidak sesuai dengan nilai-nilai Tuhan. Dan dunia ini, khususnya dunia Islam, mereka anggap sedang berada di bawah cengkraman atau represi oleh kaum kafir. Nah, pandangan bahwa negara Islam atau umat Islam sedang berada dalam cengkraman kaum kafir, khususnya Amerika dan Barat, ya, dan dunia sekarang sedang tidak benar, sedang sesat, mendorong mereka untuk menguasai dunia dengan paham Islamismenya itu, dalam penting untuk diislamkan, gitu kan. Oke. Begitu juga kaum Islamis berpendapat bahwa Islam itu agama yang universal. Nah, tadi maksudnya universal itu harus menyebar ke meliputi seluruh dunia, yang tujuannya adalah menguasai dunia, to rule over the entire world, menguasai, menaklukkan seluruh dunia. Nah, ini. Jadi dalam paham kaum Islamis, Islam itu agama politik yang harus menguasai dunia, menjadi sebuah kekuatan politik global.
Nah, karena itu bagaimana caranya mereka Islam? Mereka menganggap Madinah agak Nabi di Madinah dan juga pada masa khilafah itu sebagai contoh. Karena itu mereka selalu ingin merindukan kembali kepada masa lalu untuk dijadikan model sekarang untuk meraih tujuan mereka. Maka the restoration of the Khalifat. Mereka ingin merestorasi, mencipta ulang, mengkreasi ulang khilafah di masa lalu untuk zaman sekarang. Dan mereka anggap khilafah itu the solution of the all problems. Mereka menganggap khilafah itu solusi untuk semua persoalan. Ya. Nah, Anda mungkin bisa menangkapnya seperti simplifikasi penyelesaian masalah. Nah, dengan demikian, dalam komponen ketiga ini, yaitu tujuan untuk menguasai dan menaklukkan dunia ini, terkandung sebuah tujuan besar, yaitu global rule of Islam. Utopia of global rule of Islam. Sebuah utopia pemerintahan Islam yang global. Global khilafah, kalau kita sebut, karena mereka ingin menjadikan khilafah sebagai modal seluruh dunia. Ya. Oke, ini komponen yang ketiga. Yang keempat, kalau Anda ingin memahami apa itu Islamisme, Anda sebenarnya komponen yang keempat. Tadi ketiga tujuan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana strategi mereka atau cara mereka meraih tujuan mereka menguasai dan menaklukkan dunia? Satu kata aja, by all means, dengan berbagai cara. Jadi cara-cara kaum Islamis untuk menguasai dunia itu mereka menghalalkan semua cara, membolehkan semua cara. Baik cara yang damai, tidak damai, cara lunak, cara keras, cara diplomasi, dan cara perang dan sebagainya. Yang penting adalah Islam menurut pandangan mereka menguasai dunia. Semua orang mengikuti paham mereka. Nah, cara-cara yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan tadi adalah dari mulai propagation itu adalah dakwah, peaceful indoctrination, indoktrinasi damai, kemudian political struggle, perjuangan politik dengan mendirikan partai politik seperti di Indonesia kan. Di Indonesia itu ada kaum Islamis yang mendirikan partai. Ya. Anda tahu? Nanti kita diskusikan. Sampai juga mereka menggunakan cara-cara yang violence method, cara-cara atau metode yang kekerasan. Seperti apa? Banyak kasus nih ya. Mungkin tidak di Indonesia, mudah-mudahan. Assassination, pembunuhan. Kalau Anda lihat sejarah Mesir misalnya, Anwar Sadat itu mati ditembak oleh tentaranya sendiri yang sudah terkena paham Islamis. Ya. Oke. Hostage taking, menyandra, teroris, tindakan teroris, dan juga tindakan bunuh diri, bahkan sampai kepada pembunuhan penduduk sipil seperti yang dilakukan oleh ISIS. Ya. Dengan demikian, all Islamists do not use violence all the time. Sorry. Tetapi tidak semua kelompok Islamis menggunakan teknik-teknik atau cara-cara kekerasan. Nah, all Islamists do not use violence all the time. Mungkin mereka tidak ada orang yang kelompok Islamis yang menggunakan kekerasan, tapi mereka tidak selamanya menggunakan terus cara-cara kekerasan itu. Mungkin pada saat tertentu cara damai, tapi kemudian berubah tahun depan menjadi cara kekerasan dan sebagainya. Sesuai dengan kondisi saja. Tapi bagi mereka kekerasan adalah hal yang lumrah untuk mencapai tujuan mereka. Oke. Nah, lalu siapa tokoh-tokoh dan gerakan atau organisasi Islamisme ini? Ya. Tadi saya sebutkan bahwa gerakan Islamisme dimulai di Mesir pada awal abad 20 ya, 1920-an, yaitu dengan berdirinya organisasi Al-Ikhwanul Muslimin. Al-Ikhwanul Muslimun, pendirinya ada Hasan al-Banna dan Said Qutb di Mesir ya. Buku-bukunya banyak beredar di Indonesia, khususnya ketika tahun 80-90, buku-buku karya Hasan al-Banna ini banyak populer di kalangan mahasiswa ya. Yang nanti mereka berwujud dalam sebuah partai yang disebut dengan Partai Keadilan, dan lalu berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Kalau di Iran ada juga Ayatullah Khomeini kan. Itu sama dua orang ini adalah orang-orang lanjutkan di Pakistan ada Abul Ala Maududi ya. Nah, orang-orang ini adalah yang percaya bahwa Islam itu adalah bukan cuma din tapi juga adalah dunia wa daulah. Islam itu bukan cuma agama, tapi juga Islam adalah urusan dunia dan urusan government atau urusan politik dan pemerintahan. Oke, nah, karena tadi paham totalitarianisme itu paham yang mengapa Islam itu adalah agama yang universal dan total. Kalau organisasinya Al-Ikhwanul Muslimun di Mesir dan Ikhwanul Muslimun sekarang menjadi organisasi global dan sudah dilarang di beberapa negara seperti di Saudi juga dilarang ya.
Indonesia masuk, di Indonesia memang tidak ada larangan terhadap non-muslimin, tapi secara formal tidak ada, tapi menyusup kepada mungkin kepada beberapa kelompok atau organisasi atau partai tertentu. Hizbut Tahrir itu asalnya ada di Palestina. An-Nabhani pemimpinnya, lalu menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, Hizbut Tahrir karena jelas-jelas berpolitik, menyatakan semangat politik, banyak dilarang di negara, banyak negara termasuk di Indonesia. Al-Qaeda adalah pelaku kekerasan, Anda tahu, ISIS itu paling jelas ya. Kalau yang Ikhwanul Muslimun, Hizbut Tahrir, Al-Qaeda itu adalah ISIS itu adalah gerakan Islamis global. Tapi juga ada gerakan Islamis yang hanya tumbuh di negara tertentu tapi tidak menyebar ke seluruh dunia, yaitu contohnya Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, Lashkar Thayyibah di Kashmir dan sebagainya ya. Nah, orang-orang semua ini dan tokoh-tokoh ini percaya bahwa Islam, mereka adalah kaum Islamis, kaum Islamiyun yang berpendapat bahwa Islam itu mesti menjadi negara. Islam itu harus menjadi dasar negara, bahkan menjadi sebuah pemerintahan global. Nah, mereka menganggap bahwa Indonesia misalnya sebagai sebuah negara belum dianggap sebagai negara yang Islami menurut mereka itu. Tetapi, nah kalau tadi kan kita melihat gambaran yang sangat menarik dari mereka tentang gerakan-gerakan Islamis. Sebenarnya gerakan Islamisme itu sebenarnya tidak bersatu, ya. Tidak bersatu dalam ikatan tertentu. Mereka terpecah-pecah kepada kelompok-kelompok tertentu atau organisasi-organisasi tertentu dan sebagainya. Baik itu di negara berbeda atau bahkan di dalam organisasi, di intra-organisasi mereka sendiri juga mengalami perpecahan. Nah, jadi, kenapa itu terjadi? Karena kaum Islamis ini atau gerakan Islam ini tidak memiliki pusat. Islamis have no center. Kalau kita tanya, siapa sekarang menjadi pemimpin utama? Katakanlah pusat di mana letaknya gerakan Islamisme itu? Apakah di Mesir, di Palestina, di Indonesia, atau di mana? Di Arab Saudi. Tidak ada yang mengklaim diri sebagai pusat. Karena itu mereka mengalami perpecahan. Dan juga tidak ada pemimpin yang global. Tidak ada pemimpin satu di antara mereka. Walaupun mereka berpandangan bahwa Islam itu harus menjadi agama global dan mendirikan pemerintahan yang global di dunia di bawah khilafah yang satu, tapi mereka tidak tanya siapa pemimpin global mereka. Masing-masing mengklaim diri sebagai pemimpin. Tidak ada yang dianggap sebagai pemimpin global di antara mereka. Apakah pemimpin Ikhwanul Muslimin? Tidak. Apa pemimpin Hizbut Tahrir? Juga tidak. Ya, atau mungkin kalau satu kelompok mengklaim bahwa mereka pemimpin global dunia Islam, mungkin kelompok lain tidak akan setuju. Nah, oke kan? Nah, di kalangan mereka sendiri mengalami perpecahan. Nah, atau kita bagi juga dari segi ideologi, mereka terpecah juga. Ada yang Islamis Sunni, ya, berlatar belakang Ahlussunnah, atau Syi'i, seperti Ayatullah Khomeini. Nah, atau juga ada yang kalau saya speak, ada yang berlatar belakang Wahabi, seperti kelompok Islamis yang berasal dari Arab Saudi, karena mereka adalah menjadikan Wahabiyah sebagai mazhab resmi mereka, maka ada kelompok-kelompok Islamis yang terinspirasi dari paham Wahabiyah. Contohnya apa? Ya itu, Osama bin Laden misalnya, seperti itu. Khawarij, Zawahiri, dan sebagainya adalah kelompok-kelompok Islamis yang terinspirasi dari ajaran Wahabi. Oke? Nah, meskipun demikian, mereka punya kesamaan sebenarnya, walaupun mungkin mereka tidak punya pemimpin yang pusat, tidak punya tempat yang menjadi terpusat di satu tempat, tidak punya pemimpin yang utama dan sebagainya, tapi mereka sebenarnya kelompok-kelompok Islamis yang berserakan ini memiliki banyak kesamaan. Apa kesamaannya? Mereka percaya, they believe in the totalitarian characters of Islam. Mereka semua percaya bahwa Islam itu agama yang total. Agama yang menyeluruh tadi. Islam itu bukan cuma urusan politik, tapi urusan agama, urusan politik dan urusan pemerintahan. Karena Islam mesti berubah menjadi sebuah negara Islamic State. Atau mungkin setidaknya, mungkin lebih jauh menjadikan global state of Islam, negara Islam global melalui khilafah, kalau menurut Hizbut Tahrir. Nah, kesamaan yang kedua adalah mereka memiliki kesamaan tujuan yang sama, yaitu apa? Global ummah. Itu mereka memimpikan sebuah
tatanan dunia di mana umat Islam itu bersatu semua. Oke, Islam bersatu di sebuah global, umat yang global. Nah, yang ketiga, meskipun mereka berpecah belah, para pendukung Islamis, tapi mereka sama dalam hal mereka sama-sama anti Barat. Tidak suka dengan Barat. Tidak suka dengan Amerika, tidak suka dengan Eropa, karena menganggap Eropa itu kafir, orang-orang negara-negara yang merusak Islam, negara yang merusak kaum muslim dan sebagainya, menjajah kaum muslim dan sebagainya. Maka wacana yang dikembangkan oleh kaum Islamis seperti Osama bin Laden adalah anti Amerika contohnya, ya kan? Mereka tuh menganggap Amerika itu sangat jelek, tidak ada bagusnya gitu kan. Contoh juga Iran misalnya, waktu dulu zaman mungkin sekarang tidak terdengar, Khomeini misalnya selalu mengutuk Amerika dengan mengatakan the great Satan, setan besar ya. Nah, kalau kita dengar juga di Indonesia begitu kan, orang-orang yang Islamis itu juga sama, mereka anti Amerika, anti Eropa, anti Barat. Tapi mereka pakai mobil Barat dan mobil Eropa ya. Nah, produk-produk Barat. Bahkan ada satu tokoh kaum Islamis yang ketika pawainya itu menggunakan Jeep Wrangler Rubicon buatan Amerika. Terakhir, kesamaan mereka adalah mereka menggunakan metode kekerasan. Nah, tadi kan sebut mereka menggunakan berbagai cara, ada yang lembut, ada yang damai. Tapi mereka hampir semua menyetujui tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Yang berbeda adalah kapan menggunakannya, gitu kan? Seperti itu. Nah, yang kedua, perbedaan yang kedua, perpecahan yang kedua ya, ada Islamisme yang lokal, ada Islamisme yang global. Kalau yang lokal itu gerakan Islamisme yang bertujuannya yang berkembang di negara-negara tertentu, tapi tidak menyebar ke seluruh dunia. Nah, tapi mereka sama, ingin konsepnya mendirikan negara Islam, tapi di konsep negara Islam di dalam mereka negara sendiri. Contohnya apa? Yang tadi di Kashmir. Kan di Kashmir itu ada negara Muslim, kaum Muslim, sebuah wilayah Muslim di India, tapi ingin di bawah, Kashmir itu wilayah Muslim, tapi berada di bawah kekuasaan India. Karena itu mereka ingin berjuang melepaskan diri dari India. Nah, di situ ada namanya, kalau tidak salah, Laskar Toyibah ingin melepaskan diri dari Kashmir itu dari India, mendirikan sebuah negara Islam di sana. Di Palestina dengan Hamasnya, di Lebanon dengan Hizbullah, dan di Chechnya juga ada. Yang kedua, perpecahan mereka adalah, yaitu ada Islamisme yang global. Mereka tidak ingin mendirikan negara Islam yang lokal itu, mereka ingin mendirikan negara Islam yang global, global ummah. Jadi, contohnya apa? Para pengikut Maududi, Maududi di Pakistan, mereka tidak mau mendirikan negara Islam di negara mereka sendiri karena mereka menganggap nasionalisme itu bertentangan dengan Islam. Ya. Atau juga pengikut Khomeini di Amerika, dia yang ingin mendirikan negara Islam global. Atau jadi Pakistan, dan juga yang jelas adalah, yang paling jelas adalah Al-Qaeda ya, ingin mendirikan global khilafah di dunia. Nah, jika Anda ada pertanyaan tentang ini atau komentar, silakan sampaikan ya, baik nanti di sekarang setelah sesi ini atau nanti di channel YouTube kita ya. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap uraian saya ini dan menambah wawasan Anda tentang topik hari ini mengenai soal topik tentang agama dan politik, khususnya mengenai apa itu Islamisme sebagai salah satu bahasan utama kita mengenai agama dan politik. Oke, terima kasih ya.